Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Jalana wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Semoga kita Allah jadikan orang-orang yang urusan di dunianya ini menjadi lebih baik. Siapapun kita, pribumilah, pendatanglah, bersambung nasabnya ke Rasulullah secara pasti atau remang-remang atau tidak bersambung, wis. Yang jelas kita sepakat dengan doa ini. Di dunia kita bahagia, di akhirat kita beruntung. Sudah, itu yang terpenting. Ada YouTuber Hanif Farhan membuat judul dan konten yang isinya saya mendukung Kiai Haji Imaduddin. Ya bagi saya silahkan kamu menginterpretasikan saya mendukung siapa. Cuma setelah kamu menyaksikan konten saya yang ini, mungkin kamu berubah pikiran. Jangan-jangan saya malah tidak mendukung Kiai Haji Imaduddin. Begini. Ini kita mulai tarik ke dalam fikih. Saya sudah pernah bahas konten sebelumnya bicara tentang bagaimana kalau ada orang yang masykukun nasabuhu fi annahu yantasibu ilan nabi atau fi annahu syarifun. Seseorang yang masih dipertanyakan, artinya tidak terbukti toh. Nasabnya itu bersambung ke Rasulullah atau tidak. Yusyakku fi annahu yakunu syarifan amla. Dia itu syarif apa bukan? Syarif itu berarti nasabnya bersambung, begitu. Atau kalau kita bahasakan dengan kekinian, Habib atau bukan. Maka Ibnu Hajar itu menjelaskan 3 poin di situ. Kamu baca di sebelah itu. Yang pertama, idza tsabatah biwajhin syar'iyyin, kalau seandainya secara kacamata syariat sudah subut nasabnya, wajaba ihtiramuhum, maka sudah wajib kita menghormati dan wajib kita memperlakukan sebagaimana beliau itu adalah syarif. Yang kedua, wa idza ma tsabatah, apabila secara syariat tidak bisa ditetapkan, tetapi ma ta'ayyana kadbuhu atau kidbuhu fi iddi'aihi, tidak terbukti juga kalau pengakuannya itu bohong, artinya betul-betul remang, secara syariat juga tidak bisa dipastikan, tetapi kalau mau dituduh bohong juga tidak ada buktinya. Maka apa kata Ibnu Hajar untuk posisi seperti ini? Tawaqqafa takdzibihi, tidak boleh lagi kita tuduh dia berbohong. Kenapa? Karena kita menuduh juga butuh bukti. Kita bagaimana mau menuduh dia berbohong kalau kita tidak punya bukti? Itu ya, itu fatwanya Ibnu Hajar. Lalu setelah itu apa? Setelah tawaqqafa takdzibuhu, tidak boleh kita menuduh dia bohong. Falyusallam haluhu lahu. Maka kita serahkan urusan itu kepada dia. Ya sudah, urusan Anda. Anda mau ngaku Habib atau bukan, silahkan. Selama saya tidak bisa membuktikan Anda bohong, walaupun saya juga tidak menemukan buktinya Anda benar, dan Anda juga tidak bisa membuktikan kebenarannya, hanya mujarradu al-iddia, murni klaim. Entah klaim dia merasa dari turunan-turunannya leluhurnya diwasiati begitu atau tidak, dan ditelaah secara syariat juga tidak bisa ditetapkan bernasab, itu pun tidak bisa kita menuduh orang itu berbohong. Apa prinsipnya? Li'annan nasa ma'mununa fi ansabihim, karena orang itu pada dasarnya, nah ini perbedaan nasab ya, itu dipercaya soal nasabnya. Artinya orang itu bertanggung jawab dengan pengakuan nasabnya dia. Makanya ada bahasa itu, manuskrip pribadi itu kan murni pengakuan pribadi. Tidak perlu ada syahid dari yang lain. Dia sudah menulis, saya anaknya ini, saya anaknya ini, dan sebagainya, bapak saya begini, terus ke atas. Itu sudah makmun fi ansabihim. Tidak boleh kita menganggap dia berdusta selama kita tidak bisa menemukan bukti kedustaannya. Lalu pertanyaannya, Ba'alawi ini atau Abdullah Ubaidillah itu benar-benar putra Ahmad Al-Muhajir, sehingga orang-orang yang bermarga Ba'alawi ini adalah syarif, habib atau bukan, bagaimana statusnya? Apakah masuk kepada sabatah biwajhin syar'iyyin, diisbat secara syariat, atau masuk kepada yang kedua, tidak ada isbat secara syariat tetapi tidak terbukti berdusta? Ya, kalau yang ketiga ya sudah jelas tidak diisbat secara syariat, terbukti juga kedustaannya, berarti keluar dari yang dua itu, berarti harus ditentang. Nah, Anda berdusta, ini bukti kedustaan Anda, kan begitu. Sekarang pertanyaannya adalah, siapa yang kira-kira paling faham tentang bagaimana cara mengisbat nasab seseorang secara syariat? Kalau kita berpikirnya waras atau normal, kita tahu kredibilitas dari Ibnu Hajar Al-Haythami. Beliau ini, kalau di dalam mazhab Syafi'i, 11-12 dengan Imam Romli. Artinya Imam Romlinya 11, beliau 12, selisih 1 lah. Paling muktamad, qaul Ibnu Hajar itu paling muktamad di kalangan mutaakhirin.
Selevelannya Imam Nawawi dengan kalau Imam Nawawi berselisih dengan Imam Rafi'i, Imam Nawawi yang lebih unggul. Kalau Ibnu Hajar berselisih dengan Ar-Ramli, ya, Ibnu Hajar yang lebih unggul. Berarti Ibnu Hajar ini bukan orang sembarangan di dalam syariat, di dalam fikih. Faktanya, Ibnu Hajar Al-Haythami menulis dengan tegas, isbat dengan tegas, bahwasanya Ubaidillah atau Abdullah itu bin Ahmad Al-Muhajir ketika sedang menjelaskan nasab gurunya yang keilmuan bersandar kepada beliau, ya, artinya beliau bersandar kepada seorang syarif, lalu disebutkan nasab-nasabnya sampai kepada Rasulullah. Kalau misalnya kamu berpikir bahwa Ubaidillah itu adalah nasab yang cacat, artinya tidak terbukti secara syariat dan juga terbukti berdusta, sehingga harusnya ditolak, harusnya diingkari, pertanyaannya, kenapa Ibnu Hajar tidak mengingkari malah menerima? Berarti kamu dua kemungkinannya. Ya, termasuk Kiai Madudin ini. Yang pertama, lebih paham daripada Ibnu Hajar. Bukan soal nasab tertulis atau tidak, itu bisa kita cek bersama. Tapi memahami dari kesimpulan itu. Berarti Kiai Madudin ini lebih ahli di dalam mengisbat nasab seseorang daripada Ibnu Hajar. Kenapa? Karena Ibnu Hajar yang mengatakan bahwasanya teorinya sudah saya sebut tadi. Kalau tidak terbukti secara syariat, selama tidak terbukti dusta, ya sudah, biarkan saja. Kalau terbukti secara syariat, wajib dihormati. Ibnu Hajar mengisbat ternyata. Berarti Ibnu Hajar menggolongkan kepada minimal yang pertama. Atau jangan-jangan mungkin Ibnu Hajar tidak ada keraguan sama sekali. Berarti masih di atasnya lagi. Jadi itu caranya. Jangan adu-adu siapa namanya? Kiai Imaduddin dengan Robito Alawiyah lagi. Tetapi adu dengan Ibnu Hajar Al-Haythami. Kalau saya mengkritik orang yang membandingkan dengan Syekh Nawawi tidak membahas tentang bagaimana masalah nasab itu. Ibnu Hajar membahas. Jadi kita tahu penghujahan Ibnu Hajar tentang nasab dalam fatwanya, terus kita tahu aplikasinya Ibnu Hajar dalam soal nasab, yaitu ketika menjelaskan gurunya bersambung ke Rasulullah. Ini lebih lengkap. Silahkan ya. Kalau Kiai Haji Imaduddin kan nyata sekali siap berdebat 3 hari 3 malam untuk menggagalkan nasab itu. Bahkan ketika menyebut Ibnu Hajar kan isbat itu bersambung. Kita diperintah untuk mentelaah kitab katanya, bukan hanya membaca. Artinya mau mengkritik, mau mengkoreksi Ibnu Hajar mungkin maksudnya begitu. Ibnu Hajar lahirnya tahun berapa? Kan begitu. Kalau kita terbawa dengan narasi itu, berarti oke, kita anggap Ibnu Hajar tidak tahu ternyata kalau abad keempat, abad kelima, abad keenam tidak ada ulama nasab yang yang mendaftarkan nama Ubaidillah. Oh, Ibnu Hajar tidak tahu tentang itu, kita lebih tahu. Maka kita yang mengatakan nasab ini bohong, kan begitu. Gampangnya kan begitu. Tetapi kalau saya berpikirnya lebih waras, ya, fakta tidak tertulis, oke, sepakat. Tapi menyimpulkan dari fakta tidak tertulis itu berbeda-beda. As-Sakhawi, Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Bukan As-Sakhawi tidak tahu tertulis atau tidak tertulis. Az-Zabidi menyimpulkan Ubaidillah atau Abdullah salah satu dari putra Ahmad Al-Muhajir. Ini ya. Jadi pertarungannya itu. Ini kalau ditarik murni kepada keilmuan. Makanya biar kamu paham. Kalau ini sudah ditarik kepada fikih, ditarik kepada menerapkan hukum-hukum syariat di situ, isbat biwajhin syar'iyyin, maka yang dilawan oleh Kiai Haji Imaduddin bukan Robito Alawiyah. Kalau ada pertanyaan terbaliknya misalnya. Oke, misalnya ada kelompok yang merasa turunan dari Sunan Gunung Jati. Jelas kepada Kiai siapa? Maulana Hasanuddin. Jelas karena sudah menjadi catatan kesultanan. Jelas. Pertanyaannya, kalau tidak salah, Wali Songo itu mungkin abad ke-14, 15 atau seterusnya. Itu berarti sekitar 600 atau 700 tahun yang lalu. Pertanyaan saya sederhana sebetulnya. Coba sebutkan di kitab ulama nasab yang mana yang menyebut nama Wali Songo itu bersambung kepada Rasulullah. Ini pertanyaan untuk orang-orang Naat. Ini juga pertanyaan untuk orang-orang yang merasa Wali Songo ini bersambung kepada Rasulullah. Coba kira-kira kitab ulama nasab yang mana yang menyebut satu saja dari nama Wali Songo. Kalau berdasarkan prasasti, berdasarkan manuskrip pribadi, katanya Kiai Imat kan kalau itu belum diakui oleh ulama nasab tidak punya kekuatan, kan begitu. Saya berpikirnya jangan-jangan kalau dipakai teorinya Kiai Imat itu, ditelaah semua harus disebut oleh ulama nasab, satu pun dari orang-orang itu tidak ada juga yang lolos sebagai dzurriyyah, sebagai orang yang bernasab ke Rasulullah. Kenapa? Karena tidak bisa. Tidak ditemukan kitabnya, harus per generasi. Misalnya Ubaidillah tidak tertulis, di bawahnya terus ada yang tertulis, tidak tertulis. Ya. Kalau prinsipnya harus tertulis semua, berarti per grade ini harus ada. Apa bisa
ada orang ngaku keturunan Rasulullah, terus dia mampu menjelaskan per nama itu ada disebut oleh ulama nasab. Apa ada yang bisa begitu? Mau nakobah manapun, kalau masih berpegang kepada catatan atau manuskrip pribadi tapi tidak disebut oleh ulama nasab, berarti kan tidak lolos standarnya Kiai Haji Imaduddin. Kenapa? Karena dia menyerang Ubaidillah itu karena tidak disebut oleh ulama nasab. Ya begitu ya, begitu. Jadi biar kamu paham, saya itu tidak suka berkubu dengan siapapun, tetapi ingin bersikap adil. Kamu sampaikan satu tesis yang memojokkan satu kelompok, kita uji tesis kamu ini relevan atau tidak. Jangan-jangan tesis kamu ini adalah saringan jagung yang mau kamu saring, saringan tepung, lubangnya kecil-kecil yang mau kamu saring jagung. Nggak ada yang lolos, Pak. Itu logika sederhana ya. Logika sederhana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.